Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mengkhianatimu. Mantan akan dikhianati genti seumur hidupnya. Dijamin dia pasti menyesal. Ya, satu penyesalan itu selalu datang di bagian akhir perjalanan hidup. Setelah dilakukan, orang umumnya baru menyesal. Setelah kehilangan, orang baru kemudian menyesal. Ya, maka orang-orang bijak selalu mengatakan bahwa penyesalan selalu datang pada bagian akhir kehidupan manusia. Ya, nah, Anda ini kan adalah jawaban dari doa-doa mantan. Banyak loh ya, yang mantannya itu sendiri sebenarnya pernah merasakan betapa sakitnya dikhianati. Kemudian dia berdoa, memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan seseorang yang mencintainya, ya, dengan segala jiwa dan raganya. Maka kemudian Allah mengabulkan doanya dan Anda bertemu dengan dia. Dan Anda mencintainya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan jiwa. Tapi apa kemudian yang dia lakukan? Yang dia lakukan mengkhianati Anda, pergi dari Anda, ya, kemudian tidak pernah merasa puas dengan apapun yang Anda lakukan untuk membuat dia bahagia. Pokoknya apapun yang Anda lakukan selalu dinilai kurang. Apapun yang Anda lakukan selalu dinilai salah. Apapun yang Anda lakukan selalu dikomplain. Ya. Nah, sehingga ya kemudian itu pula lah yang menjadi argumentasi dan alasannya untuk pergi dari Anda, untuk meninggalkan Anda, dan seterusnya. Manusiawi ya, ketika seorang manusia itu selalu dipancing untuk rame, untuk konflik terus, untuk bertengkar terus, mungkin pada batas kesabarannya dia mungkin akan pergi atau akan mengiyakan ketika mantan selalu dan selalu minta untuk berpisah. Kenapa dia minta untuk berpisah? Karena dia tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas. Ya, jadi selalu pengen mencari seseorang yang dia anggap akan lebih keren dari Anda, akan membahagiakan dia, akan memberikan dia segala yang dia inginkan, akan menyediakan segala apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Ya, padahal dengan dia tidak bersyukur dengan kehadiran Anda ini, maka itu akan membuat dia akan selalu dan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang akan mengkhianati dia di kemudian hari. Ya, jadi dengan siapapun dia akan bersatu, dengan siapapun dia akan menikah, maka yang akan dia temukan di dalam pernikahan itu tidak akan jauh-jauh dari pengkhianatan seperti apa yang pernah dia lakukan kepada Anda. Padahal dia sendiri kan pernah merasakan betapa tidak enaknya dikhianati. Ya, seharusnya apapun kualitas yang ada pada diri kita, ketika kita sudah mencoba untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuknya, seharusnya kan dia berterima kasih.
ya. Mungkin Anda misal bersama dia 1,5 tahun, ya. 1,5 tahun itu artinya hampir 500 hari. Anda merasa melakukan begitu banyak hal untuk dia, memberikan nafkah lahir batin, ya, karena ini pernikahan. Kemudian menyediakan diri untuk melayani apapun yang dia butuhkan. Mau minta diantar kemana saja, Anda selalu standby, ya. Jangan sampai dia lelah, jangan sampai dia jatuh sakit. Tetapi ya, yang terjadi apa? Yang terjadi dia selalu menganggap apapun yang Anda lakukan itu kurang. Sehingga dalam waktu 500 hari misalnya, mungkin ngucapin terima kasihnya tidak lebih dari 5 kali. Ya, padahal setiap hari Anda selalu dan selalu mencoba membahagiakan dia, ya. Nah, jadi orang-orang ini ya adalah orang-orang yang selalu mengingkari apapun yang Allah berikan untuk dia, padahal kehadiran Anda adalah jawaban terhadap doa-doa yang dia panjatkan, ya. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, ya'rifuna nikmatallahi summa yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Jadi dia tahu bahwa Anda adalah jawaban dari doa-doa dia selama ini ketika dia dikhianati, ya. Tetapi kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada dia berupa kehadiran Anda, kehadiran pasangan hidup, suami atau istri yang amat sangat mencintainya, terus saja dia ingkari, ya. Dia tidak pernah bersyukur. Maka rumusnya, ya, kalau orang bersyukur dengan apa yang Allah berikan, ya, berupa kehadiran Anda tadi, maka kepada dia akan ditambahkan berbagai kenikmatan, ya. Allah akan bukakan pintu rezeki Anda dan dia, ya. Allah akan berikan kesehatan kepada Anda dan dia. Allah akan berikan putra-putri yang soleh dan solihah kepada Anda dan dia, kalau dia pandai bersyukur. Tetapi kan dia selalu mengingkari kenikmatan itu tadi, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dengan apapun yang Anda berikan, selalu meminta, dan meminta sampai Anda stres sendiri, ya. Maka rumusnya, kalau dia mengingkari kenikmatan berupa kehadiran Anda, maka yang akan ditambahkan kepada dia adalah azab. Orang yang berkhianat, maka salah satu azabnya, dia akan selalu bersama dengan orang yang akan selalu mengkhianatinya, ya. Maka seperti yang kita ketahui di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu, ya, bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, jadi itulah rumusnya. Orang yang berkhianat, seumur hidupnya dia akan selalu bersama-sama dengan orang yang akan mengkhianatinya juga. Seperti
bahkan mungkin lebih sakit dari apa yang pernah dia lakukan kepada Anda. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.